Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan membahas atau menjelaskan materi proyek kami yaitu saling ketergantungan antara makhluk hidup. Next. Anggota kelompok 7 yang pertama ada saya sendiri, Mutiara Zahra, sebagai moderator dan pemateri, ada Fadia Revi, Juwairia, Nurhaliza, dan Muhammad Adrian. Proyek yang kelompok kami buat, yang pertama ada akuarium, dan yang kedua ada terarium. Materi yang dibahas, yang pertama ada pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang dan tujuan praktikum. Yang kedua ada tinjauan pustaka, berisi tentang pembahasan mengenai saling ketergantungan antar makhluk hidup. Yang ketiga ada pelaksanaan proyek, yang terdiri dari alat bahan, cara kerja, waktu pelaksanaan, rancangan dan timeline proyek, serta pembagian tugas kelompok. Yang keempat ada hasil dan pembahasan yang berisi tentang hasil praktikum dari masing-masing anggota, serta pembahasannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang berisi kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Makhluk hidup adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Makhluk hidup yang ada di bumi ini bersama lingkungannya membentuk suatu ekosistem. Dalam ekosistem selalu terjadi saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ataupun dengan lingkungan sekitarnya, yang disebut simbiosis. Pada praktikum ini, kita akan melakukan kegiatan percobaan yang berhubungan dengan simbiosis, yaitu adanya sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup. Tujuan praktikum. 1. Mengamati adanya peristiwa saling ketergantungan antara makhluk hidup. 2. Mengamati adanya peristiwa saling ketergantungan antara makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui interaksi yang terjadi pada makhluk hidup. 4. Mengetahui manfaat adanya interaksi pada makhluk hidup. 5. Mengetahui adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next. Makhluk hidup adalah sesuatu yang pertama mengadakan metabolisme, mengadakan gerak, mengadakan pertumbuhan, bereproduksi, dan responsif menurut Dwi Joseph Putro pada tahun 1998. Next. Pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat atau bisa mempertahankan dirinya dari segala macam perubahan lingkungan dan dapat juga untuk berkembang biak demi melestarikan jenisnya. Sedangkan pengertian lingkungan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan, atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Lingkungan terdiri atas unsur biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, dan abiotik, yaitu udara, air, tanah, iklim, dan lainnya. Next. Pengertian akuarium. Kata akuarium berasal dari bahasa Latin, yakni aqua yang berarti air dan area yang berarti ruang. Jadi pengertian bebasnya yaitu ruang tempat air. Sedangkan pengertian umumnya sekarang, akuarium adalah sebuah ruang yang terbatas untuk tempat air yang berpenghuni yang dapat dinikmati dan diawasi. Sedangkan pengertian terarium adalah media atau wadah yang terbuat dari kaca atau plastik transparan yang berisi hewan atau tanaman yang diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan, seperti untuk penelitian, metode pemeliharaan hewan, bercocok tanam, maupun dekorasi. Dapat dikatakan bahwa terarium merupakan biosfer buatan yang paling alami karena fungsi biologis yang terjadi dalam terarium pun mirip dengan yang terjadi di alam. Sehingga terarium dapat juga dijadikan sebagai laboratorium biologi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pelaksanaan proyek. Lanjut. Nah, ini ada waktu pelaksanaannya. Praktikum ini dilaksanakan selama 3 minggu, yaitu pada Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 sampai Jumat 19 November 2021. Adapun rancangan dan timeline proyek seperti ini.
Jadi waktu pelaksanaan minggu pertama kegiatannya yaitu pembagian tugas dan memulai rancangan kegiatan praktikum. Kemudian minggu kedua yaitu praktikum mandiri masing-masing. Begitu juga dengan minggu ketiga yaitu praktikum mandiri masing-masing dan minggu terakhir yaitu menyusun laporan proyek. Next. Kemudian kita masuk ke alat bahan dan cara kerja. Yang pertama yaitu akuarium. Alat dan bahannya yaitu satu toples atau wadah, yaitu akuarium itu sendiri. Kemudian ada tumbuhan air atau darat. Yang ketiga ada air. Yang keempat ada hewannya. Yang kelima ada pasir. Yang keenam ada kerikil. Cara kerjanya yaitu siapkan toples atau wadah dan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua ada masukkan pasir ke dalam toples atau wadah, kemudian susun batu kerikil. Yang ketiga ada memasukkan tumbuhan air atau darat ke dalam toples yang sudah disediakan. Yang keempat, ada masukkan air ke dalam toples yang digunakan dalam pengamatan yang menggunakan hewan air. Yang kelima, ada masukkan hewan air ke dalam toples yang sudah berisikan tumbuhan air atau darat. Dan yang terakhir ada tutup toples dan amati hingga 3 minggu ke depan. Nah, kita masuk ke alat bahan dan cara kerja dari terarium. Yang pertama ada alat dan bahannya yaitu satu batu kerikil, yang kedua arang, yang ketiga jaring, yang keempat tanah, yang kelima ada tanaman moss atau lumut daun, kemudian ada pipet tetes, pinset, sumpit, dan tanaman liar. Cara kerja yang pertama yaitu menyiapkan tabung sebagai wadah terarium. Kemudian yang kedua ada memasukkan kerikil ke dalam tabung agar air mengendap. Rapikan kerikil menggunakan sumpit. Yang ketiga, ada memasukkan jaring sebagai media pembatas antara arang dan kerikil. Kemudian, rapikan menggunakan sumpit. Yang keempat, ada memasukkan arang sebagai active soil. Yang kelima, ada setelah memasukkan arang rapikan menggunakan sumpit, kemudian memasukkan air secukupnya dan teteskan air menggunakan pipet agar air padat dan tidak berantakan. Yang keenam, ada memasukkan tanaman moss sebagai media praktikum dan mempercantik terarium. Yang ketujuh ada kemudian rapikan terarium agar tanah tidak terlihat, memasukkan tanaman liar. Dan yang terakhir ada memasukkan Grilloidea atau jangkrik sebagai media praktikum. Setelah memasukkan jangkrik, tutup tabung menggunakan plastik dan beri lubang pada tutup tersebut. Bisa dilanjut. Nah, ini ada pembagian tugasnya. Yang pertama, saya ikan atau hewannya itu tumbuhan di tempat gelap. Kemudian ada Fadia, yaitu ikan di tempat terang. Kemudian untuk Jueria ambaro, itu ada terarium tumbuhan. Kemudian ada Mutiara, yaitu hewannya tumbuhan di tempat terang. Ada yang terakhir ada Nurhaliza, yaitu terarium hewan dan tumbuhan. Setiap anggota lanjut. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adrian. Selanjutnya masuk ke dalam bab 4, hasil dan pembahasan. Yaitu hasil dari akuarium dan terarium. Ini adalah video pembuatan dari terarium dan akuarium.
Pembahasannya, setiap makhluk hidup di dunia ini tidak dapat hidup sendiri. Mereka bergantung pada makhluk hidup lain dan juga lingkungannya. Contohnya, hewan yang membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan tumbuhan pun sebaliknya. Hal itu adalah salah satu contoh ketergantungan antar sesama makhluk hidup. Selain antar sesamanya, makhluk hidup juga membutuhkan lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup. Komponen lingkungan abiotik yaitu air, udara, dan tanah. Untuk dapat membuktikan pengaruh antara keduanya, maka dilakukan 5 praktikum oleh masing-masing anggota kelompok kami. 5 praktikum tersebut adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Pada percobaan terarium ini, kami menggunakan Grilloida atau jangkrik dan tanaman moss atau lumut daun untuk membuktikan bahwa makhluk hidup saling ketergantungan. Mula-mula tabung diisi dengan batu kerikil sebagai pengendap air. Kemudian masukkan tanaman moss dan jangkrik sebagai langkah terakhir. Setelah membuat terarium, lakukan praktikum dengan meletakkan terarium di tempat terang dan diamkan selama 1 minggu. Setelah tidak diberi perlakuan selama seminggu, jangkrik tetap hidup, tetapi tanaman moss sudah tidak tersisa dikarenakan menjadi sumber makanan pada jangkrik. Ini membuktikan bahwa adanya ketergantungan antara makhluk hidup. Kemudian pada minggu kedua, jangkrik sudah mati dikarenakan sudah tidak adanya sumber makanan dan oksigen yang dibutuhkan jangkrik di dalam tabung tersebut yang pada akibatnya membuat jangkrik mati kekurangan oksigen. Sedangkan pada percobaan akuarium, praktikan melakukan perbuatan yang diawali dengan menyiapkan akuarium dengan ukuran 30 kali 15 kali 18 cm dengan ketebalan kaca 5 mm. Setelah itu dilanjutkan dengan pencucian pasir yang digunakan hingga air bilasan dari pasir itu bening. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan pasir ke dalam akuarium dan diatur atau ditata sesuai style yang sudah ditentukan. Kemudian tahap selanjutnya adalah memasukkan air secara perlahan agar tanaman dan pasir tidak rusak. Dan terakhir memasukkan selang oksigen. Kami menggunakan Hydrilla verticillata atau Poecilia latipina atau gold doubloon molly dan Carassius auratus atau goldfish dalam proyek akuarium ini. Kami melakukan dengan cara yang berbeda. Pada minggu pertama percobaan, kami menggunakan 7 goldfish tetapi tidak memakai Hydrilla verticillata. Kami meletakkan di tempat yang cahaya memadai, hasilnya 4 dari ikan itu mati. Hydrilla verticillata di sini bermanfaat untuk mensuplai oksigen karena memiliki sistem fotosintesis, maka mereka bisa menyerap karbon dioksida yang diciptakan oleh ikan dengan mengubahnya menjadi oksigen. Kemudian pada minggu kedua, kami berlakuan pada ikan gold molly, yaitu dengan memakai Hydrilla verticillata, tetapi diletakkan di tempat yang kurang pencahayaannya. Setelah diamati selama kurang lebih dari 3 hari, ikan dalam kondisi normal, tetapi tumbuhan mati. Hal ini dikarenakan tumbuhan Hydrilla verticillata tidak melakukan fotosintesis dikarenakan tidak adanya cahaya. Dan selama proses fotosintesis, tanaman akan menghasilkan oksigen dengan menyerap nutrisi cahaya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, pada bab 5, adapun kesimpulan yang didapat dari pelaksanaan proyek ini yaitu next. Kesimpulan pada akuarium yang pertama adalah Hydrilla verticillata bertindak sebagai penyedia karbon dioksida atau CO2 bagi ikan. Yang kedua, ikan berperan sebagai penyedia karbon dioksida dari proses respirasi agar Hydrilla verticillata tetap dapat berfotosintesis. Hal ini membuktikan adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Yang ketiga, terjadi simbiosis mutualisme antara ikan dengan Hydrilla verticillata. Yang keempat, pengaruh tingkat oksigen yang tinggi dalam air menyebabkan perubahan warna yang memudar pada wadah. Dan yang kelima, adanya interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Next. Kesimpulan kedua pada terarium, tanaman moss bertindak sebagai produsen atau sumber makanan bagi jangkrik.
Yang kedua, jangkrik berperan sebagai penyedia karbon dioksida dari proses respirasi agar tanaman moss dapat berfotosintesis. Dan wadah yang tertutup dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman moss hingga perlu dipastikan cahaya dapat masuk ke dalam wadah. Dan yang terakhir adalah terjadi simbiosis mutualisme antara jangkrik dan tanaman moss. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyajikan pemaparan materi. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami atau kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.